Kadang dunia terasa terlalu bising. Suara ledakan, teriakan dendam, dan berita yang saling tumpang tindih. Tapi justru di tengah kebisingan itulah, kita perlu satu hal, ketenangan hati. Bukan untuk pasrah, tapi untuk tetap waras, tetap bijak. Donald Trump mungkin merasa dirinya masih tokoh besar dunia. Ia bicara, minta gencatan senjata, tapi Israel dan Iran bergeming. Tak peduli. Mereka lebih memilih melanjutkan konflik, saling mengancam, saling menunjukkan kekuatan. Dunia kembali melihat bahwa ego kekuasaan kadang lebih keras dari jeritan para korban. Inilah wajah dunia saat ini, ketika kemanusiaan dikalahkan oleh harga diri negara, ketika seruan damai dianggap kelemahan. Dan kita pun mulai terbiasa menyaksikan kekejaman itu setiap hari di layar ponsel kita, seperti film yang tak pernah selesai. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa menonton dan mengeluh? Tentu tidak. Kita memang bukan presiden, bukan jenderal, bukan utusan PBB, tapi kita punya kendali atas satu hal, diri sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari kekacauan itu. Ketika kita membagikan berita hoaks, kita menambah bara. Ketika kita saling menuduh tanpa bukti, kita menyulut kebencian. Maka tugas kita adalah memutus rantai kebencian itu, sekecil apapun peran kita. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk berpikir sebelum bicara, mencari kebenaran sebelum menyebarkan. Tapi hari ini banyak yang tergelincir. Emosi lebih cepat dari akal. Kita asal repost, asal kutip, padahal bisa jadi informasi itu palsu, atau berasal dari pihak yang justru ingin memperkeruh suasana. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti." Itu bukan hanya ayat, tapi peringatan keras. Karena satu kesalahan dalam menyebar informasi bisa merusak kehormatan seseorang, bahkan membunuh harapan orang lain. Jadi kalau kita ingin jadi Muslim sejati, bukan hanya dengan sholat dan puasa, tapi juga dengan menjaga jari, menjaga emosi, menjaga nalar sehat. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa ternyata dunia bisa makin rusak kalau kebaikan hanya jadi wacana. Bahwa tidak semua pemimpin mampu menyejukkan. Bahwa kekuatan militer bukan jaminan keadilan. Dan bahwa terkadang kekacauan terjadi bukan karena orang jahat kuat, tapi karena orang baik diam. Kita tidak sedang diajarkan untuk benci, tapi diajarkan untuk sadar bahwa menjaga nurani dan akhlak jauh lebih penting daripada menang debat di media sosial. Kita diajarkan untuk sabar, bukan pasif, untuk tegas, bukan kasar, untuk menyayangi sesama manusia, bukan hanya yang sepemikiran. Sekarang, saat dunia sedang kacau, apa pilihan kita? Menjadi bensin dalam api, atau menjadi air yang menyejukkan? Kita tak bisa kendalikan konflik Timur Tengah, tapi kita bisa kendalikan sikap kita terhadapnya. Kita bisa menjaga media sosial kita tetap sehat. Kita bisa mengajak diskusi yang mendinginkan, bukan memanaskan. Kita bisa mengajak anak-anak kita memahami sejarah dengan bijak, bukan dengan dendam. Dan kita bisa menguatkan diri untuk tetap punya empati, tetap punya doa, tetap punya amal nyata. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang menang, tapi siapa yang tetap waras dan manusiawi di tengah kegilaan. Jangan biarkan kekacauan dunia membuat kita ikut kacau. Jangan biarkan kebencian orang lain merusak akhlak kita. Jadilah Muslim yang bukan hanya kuat iman, tapi juga kuat berpikir. Karena dunia ini bukan milik orang yang paling marah, tapi milik orang yang paling sabar dan paling bijaksana. Ingat, damai itu tidak selalu datang dari senjata yang diam, tapi dari hati yang lapang. Mulailah dari diri sendiri, dari rumah, dan dari layar ponsel kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu merasa video ini menyentuh hati, bantu sebarkan agar semakin banyak yang tercerahkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi dalam konten yang mengajak bukan membenci, yang menyentuh bukan menyulut.